3 bulu. Pada suatu ketika, ada seorang raja yang memiliki 3 orang putra, 2 di antaranya pandai dan bijaksana, tetapi yang ketiga tidak banyak bicara, dan sederhana, dan disebut si sederhana. Ketika raja menjadi tua dan lemah, dan memikirkan ajalnya, ia tidak tahu siapa di antara anak-anaknya yang akan mewarisi kerajaan setelah dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah, dan siapa yang membawakan kepadaku permadani yang paling indah, dialah yang akan menjadi raja sesudah aku mati." Dan supaya tidak ada perselisihan di antara mereka, ia membawa mereka keluar istananya, menerbangkan 3 helai bulu ke udara, dan berkata, "Pergilah ke tempat bulu-bulu itu terbang." 1 bulu terbang ke timur, yang lain ke barat, tetapi bulu yang ketiga terbang lurus ke atas dan tidak terbang jauh, tetapi segera jatuh ke tanah. Dan sekarang saudara yang satu pergi ke kanan, dan yang lain ke kiri, dan mereka mengejek Simpleton, yang dipaksa untuk tetap tinggal di tempat jatuhnya bulu ketiga. Dia duduk dan merasa sedih, lalu tiba-tiba dia melihat ada pintu jebakan di dekat bulu itu. Dia mengangkatnya, menemukan beberapa anak tangga, dan menuruninya, dan kemudian dia sampai di pintu lain, mengetuknya, dan mendengar seseorang di dalamnya memanggil. "Gadis kecil hijau kecil, melompat ke sana kemari. Lompatlah ke pintu. Dan segera lihat siapa yang ada di sana." Pintu terbuka, dan dia melihat seekor katak besar dan gemuk sedang duduk, dan di sekelilingnya ada kerumunan katak-katak kecil. Katak yang gemuk itu bertanya apa yang diinginkannya. Dia menjawab, "Saya ingin memiliki karpet yang paling indah dan terbaik di dunia." Kemudian ia memanggil seekor kodok yang masih muda dan berkata, "Gadis kecil hijau kecil, melompat ke sana kemari. Lompatlah dengan cepat dan bawakan aku kotak besar itu ke sini." Katak muda membawa kotak itu, dan katak gemuk membukanya, dan memberi Simpleton sebuah karpet dari kotak itu, yang begitu indah dan halus, sehingga di bumi di atas, tidak ada yang bisa ditenun seperti itu. Kemudian dia berterima kasih padanya, dan naik lagi. Namun, kedua saudara yang lain memandang adik bungsu mereka begitu bodoh sehingga mereka percaya bahwa dia tidak akan menemukan dan membawa apa-apa. "Mengapa kita harus bersusah payah mencari?" kata mereka, dan mengambil beberapa sapu tangan kasar dari istri gembala pertama yang mereka temui, dan membawanya pulang ke rumah untuk raja. Pada saat yang sama Simpleton juga kembali dan membawa karpetnya yang indah, dan ketika raja melihatnya, ia tercengang dan berkata, "Jika keadilan ditegakkan, kerajaan ini akan menjadi milik si bungsu." Tetapi 2 orang yang lain tidak membiarkan ayah mereka berdamai, dan berkata bahwa tidak mungkin Simpleton, yang dalam segala hal tidak memiliki pemahaman, harus menjadi raja, dan memohon kepadanya untuk membuat perjanjian baru dengan mereka. Kemudian sang ayah berkata, "Siapa yang membawakan saya cincin yang paling indah akan mewarisi kerajaan," dan membawa ketiga bersaudara itu keluar, dan meniupkan 3 helai bulu ke udara, yang harus mereka ikuti. Kedua anak tertua itu pergi ke timur dan ke barat, dan bulu Simpleton terbang lurus ke atas, dan jatuh di dekat pintu ke dalam bumi. Kemudian dia turun lagi ke katak gemuk, dan mengatakan kepadanya bahwa dia menginginkan cincin yang paling indah. Dia segera memerintahkan untuk membawa kotaknya yang besar, dan memberinya sebuah cincin dari kotak itu, yang berkilauan dengan permata, dan begitu indah sehingga tidak ada tukang emas di bumi yang dapat membuatnya. Kedua anak tertua menertawakan Simpleton karena pergi mencari cincin emas. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi mereka mencabut paku-paku dari sebuah cincin kereta tua, dan membawanya kepada raja, tetapi ketika Simpleton menghasilkan cincin emasnya, ayahnya kembali berkata, "Kerajaan ini adalah miliknya." Kedua anak tertua tidak berhenti menyiksa raja sampai dia membuat syarat ketiga, dan menyatakan bahwa orang yang membawa pulang wanita tercantik, akan mendapatkan kerajaan. Dia kembali menerbangkan ketiga bulu itu ke udara, dan mereka terbang seperti sebelumnya. Kemudian Simpleton tanpa basa-basi menghampiri kodok gendut itu, dan berkata, "Saya akan membawa pulang wanita tercantik." "Oh," jawab kodok itu, "wanita tercantik. Dia tidak ada di sini saat ini, tetapi engkau akan tetap memilikinya." Dia memberinya lobak kuning yang telah dilubangi, yang kemudian diikatkan pada 6 ekor tikus. Kemudian Simpleton berkata dengan sedih, "Apa yang harus saya lakukan dengan itu?" Kodok itu menjawab, "Masukkan saja salah satu kodok kecilku ke dalamnya." Kemudian dia mengambil satu kodok secara acak dari lingkaran itu, dan memasukkannya ke dalam kereta kuning,
tetapi belum sempat dia duduk di dalamnya, kodok itu berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Lobak itu berubah menjadi sebuah kereta, dan keenam tikus itu berubah menjadi kuda-kuda. Lalu ia menciumnya, dan dengan cepat pergi dengan kuda-kuda itu, dan membawanya kepada raja. Saudara-saudaranya datang kemudian, mereka tidak bersusah payah mencari gadis-gadis cantik, tetapi mereka hanya membawa perempuan-perempuan petani yang pertama kali mereka temui. Ketika raja melihat mereka, ia berkata, "Setelah kematianku, kerajaan ini akan menjadi milik anak bungsuku." Namun kedua anak tertua kembali memekakkan telinga raja dengan teriakan mereka, "Kami tidak setuju Simpleton menjadi raja," dan menuntut agar orang yang istrinya dapat melompati cincin yang tergantung di tengah aula yang harus dipilih. Mereka berpikir, para wanita petani dapat melakukannya dengan mudah, mereka cukup kuat, tetapi gadis yang lemah lembut itu akan melompat sampai mati. Raja yang sudah tua itu pun menyetujui hal ini. Kemudian kedua wanita petani itu melompat, dan melompati ring, tetapi karena terlalu kuat, mereka terjatuh, dan tangan dan kaki mereka yang kasar patah menjadi dua. Dan kemudian gadis cantik yang dibawa Simpleton bersamanya, melompat, dan melompati ring seringan rusa, dan semua perlawanan pun berhenti. Maka dia menerima mahkota, dan memerintah dengan bijaksana untuk waktu yang lama.